Itu yang anu. Berada di areal hutan rimba Maros Ale Kapang. Ale Kapang berasal dari kata ale. Ale kapan? Ale yang berarti Ale kapan memang pertama? ale itu hutan. Kalau kapan saya tidak tahu apa itu. Tapi Kapang. Nauba. Kapan? Ini luasnya entah berapa, tapi dari awal tadi mendaki 35 kilo. sampai sekarang kurang lebih sudah bisa 1 jam belum? Belum. Belum. Jam 9 tadi naik Setengah jam 30 menit lah. Jelas. Setengah jam 30 menit lah. 30 menit. Jadi untuk menelusuri kawasan hutan lindung Kapang. Ini merupakan rangkaian hutan yang tembus di Bantimurung. Bantimurung, tempat konservasi kupu-kupu. Kalau di sini konservasi monyet. Ini salah satunya ada di depan saya. Aduh, mengganggu ini mobil ini. Nah, ini dia monyet. Iya. Kasih makan ini. Namanya si Boy. Monyet itu namanya Boy. Boy dikasih makan. Pisang. Cuma sebenarnya harus hati-hati memberi makan karena akan menimbulkan penyakit bagi si monkey. Monyet. Biasa ada di sini duduk. Harus dilindungi. Nah, dia bagian dari kearifan alam, bagian dari ekosistem alam yang harus dilindungi. Jadi hutan ini harus dilindungi, harus dijaga kelestariannya agar tumbuhan bisa tetap lestari, penghuninya lestari, dan pejalan juga bisa menikmati udara segar. Dan penjual cane bisa tetap. Nah, ini biasanya super truk ini yang buang air kencing kalau begini. Kencing. Pupuk sih sebenarnya. Tapi ya pencemaran dan mengganggu monyet. Nah, kita berada di kawasan batu-batu. Mungkin ada potensi emas di sini. Bisa jadi. Ini cuma memang di sini bukan air panas, jadi kecil sih kemungkinan emas. Mungkin ada yang lain kandungannya. Tapi yang jelas ini sumber paru-paru bagi Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya. Makanya perlu dijaga agar kebersihan udara, pasokan oksigen yang murni, yang bersih tetap terjaga dengan baik. Tentu peran dari masyarakat dan pemerintah sangat-sangat diperlukan. Arif dan bijaksana menjaga, terutama pejalan, orang yang lewat di Jalan Poros Bone Maros. Kita sudah turun ini, menurun mendekati jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan apa namanya di muka itu? Ah, ini komunitas Yangki monyet. Wow. Ini berikan pisang goreng. Dia minta lomboknya. Tadi dia kejar minta lombok kata. Kurang pedis. Ya, para YouTuber bisa berkunjung ke sini. Para turis bisa. Ini betul-betul daerah yang segar, asri, sejuk. Sejuk, bisa dinikmati
terutama orang-orang yang lagi stres, galau, banyak persoalan, silakan duduk di sini. Ini luar biasa ini. Pohonnya masih terjaga, batu-batunya juga masih alami, asri. Hanya ditambah rambu-rambu jalan sebagai piranti tambahan dari manusia. Nah, ini juga penumpang di motor juga sautin dia itu. Ini kayaknya sana Matoa ini. Mungkin ada penumpang yang melempar bijinya di sini. Ini buah khas dari Papua, tumbuh di daerah Manado, Sulawesi Utara, Kota Mobagu. Ada di sini mungkin. Ada yang dari sana pernah membuang ini pohon ini, tapi belum berbuah. Tuh, jadi ada pohon endemik dari daerah lain tumbuh di sini dan subur. Jalan sempit, ini jalan poros ekonomi. Bone, Makassar, Sulawesi Tenggara, Kolaka. Biasanya ini truk jam-jam 2 malam. Tapi baru muncul di jam berapa ini? Setengah 10 pagi ini. Agak pekerjaan rumah untuk diperlebar jalan ini karena ini poros ekonomi masyarakat di beberapa daerah ini yang butuh dana besar karena harus mengaruk gunung, harus menimbung jurang, gunung di sebelah kanan, jurang di sebelah kiri. Oh, di tengah-tengah. Iya. Ini jalan memutar 100 berapa itu? 160 derajat. 180 derajat. Harus hati-hati, harus saling sabar, harus mengalah. Dilengkapi dengan cermin monyet. Ya. Ada monyet, ada cermin monyet, tapi yang berkaca orang. Biasanya banyak anak-anak nakal disemprot dengan cat pilok, hanya alih fungsi dari harusnya untuk penerangan jalan, ajang kreativitas anak-anak muda. Ini juga ada buang sampah di karung. Nah, ini kekayaan alam yang kalau dirusak tidak bisa lagi diperbaharui. Butuh waktu, tenaga, pikiran, dan tentu dana. Karena itu tentu mari kita jaga dengan baik. Ada di cermin monyet. Ini cerminnya. Oh, sudah ganti cerminnya. Baru cerminnya ini. Karena biasanya langsung. Biaya rutin pengadaan. Tuh barang belanja modal aset, tapi biasanya jadi barang habis pakai. Karena tiap tahun habis juga. Mungkin monyet bawa ke hutang, jadikan cermin, atau monyet berkumis yang bawa. Saya kurang tahu. Jelas sering hilang menurut informasi dari pengguna jalan. Luar biasa pemandangan. Kita berada di tengah-tengah kanopi hutan rimbah Alek Kapang. Alek Kapang. Kalau bahasa Bugisnya Alek berarti hutan. Kapang namanya, mungkin daerah dulu Kapang. Kalau ada lagi bahasa Bugis namanya Kepang.
Itu kalau kelapa yang sudah lama disimpan menimbulkan rasa yang enggak enak, itulah yang kepang. Tapi kayaknya ini kapang lain lagi. Ini bahasa orang-orang tua dulu. Kapang. Ada di sini dosen, tapi tidak tahu juga artinya. Masih mau dicari dulu di kamus. Dicari di Mbak Google belum juga muncul. Berarti ini luar biasa ini bahasa ini. Lontara. Bahasa Lontara juga belum. Mungkin ada teman-teman dari sejarawan, pemerhati budaya, bahasa orang-orang tua dulu bisa membantu apa sebenarnya arti kapang itu. Kapang. Kalau kepang tadi jelas dari kelapa yang sudah tidak bagus karena penyimpanan dan pola tidak bagus menimbulkan rasa yang tidak enak. Itulah kepang. Biasanya kalau dimakan tetap menceret orang. Ini kita menikmati, ini luar biasa keagungan Allah SWT, sehingga tanggung jawab kita tentu adalah melestarikannya, menjaganya. Ini sangat luas, saya kurang tahu luasnya berapa. Jelas ini mencapai 60-an kilometer panjangnya. Kalau perseginya berarti luas. Ini mungkin sudah di ini kan, masih di hutan lindung nasional mungkin kan? Ya, hutan lindung nasional ini. Menurut orang-orang tua dulu secara awam, kalau ada hutan yang dilindungi berarti ada harta karun yang disembunyikan Belanda di dalamnya. Itu tekniknya orang Belanda menyimpan harta karun atau potensi harta karun. Biasanya dijadikan hutan lindung sehingga mereka kembali ke Indonesia, penelitinya. Dan memang rata-rata di mana ada hutan lindung biasanya ada kandungan biji berharga, emas, nikel, batu bara, tembaga, dan lain sebagainya yang punya harga yang cukup untuk membiayai kehidupan investasi daerah. Nah, ini rangkaian musafir, pengelana, pedagang tiap hari lewat di jalan ini, menggantungkan hidup di jalan ini. Bukan menggantung diri, tapi menggantungkan ekonominya di jalan sini. Ya, kita sudah mulai turun di bawah. Kita akan, mana itu jembatan belum? Oh, jembatan masih di muka. Di zamannya Pak siapa itu yang bangun itu? Pak Yusuf Kalla. Kami mengharapkan Pak Yusuf Kalla bisa membantu lagi menyelesaikan jalur kereta api kalau ada, atau minimal perluasan jalan poros Makassar, Maros, Bone, Kolaka. Kalau perlu sampai di kampung saya, Capak Ujung. Itu daerah potensi, Pak. Baju, Capak Ujung itu daerah pelabuhan. Saya cukup potensi sebagai penyangga ke pelabuhan Bajoy. Penyangga, jadi pelabuhan Bajoy adalah pelabuhan penumpang. Capak Ujung bisa peti kemas. Peti kemas situ. Nah, terus double namanya. Sudah Capak Ujung lagi. Ya, namanya Capak Ujung. Jadi kalau dari bahasa Indonesia namanya apa itu? Tetap proparte, berlebih-lebihan. Ini kekayaan daerah Maros, hutan lindung. Luar biasa ini. Cukup ini. Ya, banyak bus yang kosong.
Karena dikabarkan hari ini Presiden kita Bapak Jokowi akan berkunjung ke Bone. Mungkin beliau naik helikopter dari Makassar ke Bone. Mudah-mudahan beliau mau lewat di jalan ini supaya bisa menikmati udara asri elek kapang, merasakan ini nih bus kosong semua, sudah banyak yang lewat, bus kosong ini lagi kosong semua, katanya untuk menjemput mengantar penumpang, katanya itu cuma informasi sekilas, antara hoax atau reality ya itu belum di konon kabarnya. Jalan sudah bagus, lumayan. Ini melambat di sini karena memang di depan banyak truk, pertemuan truk-truk besar, truk Poso yang memuat bahan-bahan logistik, bahan bangunan, perdagangan. Nah, ini istirahat mobil ini, lelah, capek ini mobil ini, kepalanya ditundukkan. Logistik perdagangan dan permakanan. Ya, di depan kita banyak tebing-tebing punya sejarah tersendiri. Itu bisa jadi lahan tempat yang suka climbing, memanjat tebing. Itu cukup menantang karena di sana banyak ular, banyak monyet, banyak kaki seribu, lipang kan, namanya kaki seribu. Saya pernah hitung, tidak pernah sampai 1000 kakinya itu. Kita sudah memasuki area jembatan alternatif, jembatan layang. Untuk akses dipermudah karena jalan sebelumnya sangat mendaki. Kecepatan di sini hanya diizinkan 40 km per jam. Nah, ini Kilo 9. ini kalau di Sumatera Barat ada kelok 9. Di sini kelok berapa nanti kita hitung. Kayaknya cuma kelok 6 ini. 10. Nah, ini banyak sekali. Kilo. Ini kelok pertama. Berarti kilo. Kelok pertama ini. Wah, itu kan harus ke dia. Nah, ini tebing-tebing maksudnya. Nah, ini kelok kedua. Kelok kedua. Ini batu-batu granik. Ada batu granik di sini. Batu gamping. Ada juga batu gunung. Batu kapur. Nah, ini kelok ketiga. Oh, cuma 3 kelok kan? Berarti kelok 3. Jembatan layang kelok 3 Maros. Lagi vlogger ya tadi. Sebenarnya ada 4 kelok tapi sudah bukan bagian dari jembatan, tinggal ujungnya saja. Saya kurang tahu apakah itu bagian bantaran jalan atau apa. Wisata kuliner. Iya. Di sini tempat orang resting area, istirahat, minum kopi, cuci muka, atau sekedar beristirahat melepaskan lelah setelah mendaki gunung.
Di depan ada pusat kuliner jagung muda. Kalau orang Manado bilang milu rebus, dicampur dabu-dabu, rica dabu-dabu. Lebih banyak garamnya tapi enak betul bagi para pelancong. Jangan lupa singgah di pusat-pusat kuliner sini, sederhana, udara segar. Kita singgah makan? Makan jagung. Ayo kita singgah Jam dulu. berapa ke Kia? Hah? Tapi juga datang datang situ asisten. Ya, ini kita mulai memasuki kawasan jajaran pegunungan Bantimurung. Bulu Sarau. Bulu Saraung ini. Bulu Sarau. Bantimurung Bulu Saraung. Ini ini yang di sini Biasa desa di gambaran muka yang saya ini, di sana ada gua di dalam gunung namanya Gua Mimpi. Panjangnya sekitar 2 kilo. Hati-hati kalau masuk. Hati-hati kalau masuk karena gelap. Kalau mimpinya saya kurang tahu. Saya sudah 2 kali masuk. Lumayan tinggi untuk naik di stage pertama. Itu memanjat sangat tinggi. Bagi orang kolesterol dan darah tinggi tidak usah dicoba. Kan itu menguras energi dan tenaga. Ini Gunung Kars. Ya, ini pesona kecil dari Sulawesi Selatan. Nah, kalau Anda ke Bone jangan lupa ke Danau Palete kan. Tanjung Palete. Di sana luar biasa. Anda akan menemukan di sana pantai yang luar biasa indah. Tebing-tebing batu yang bagus. Kemudian ada Capak Ujung tadi. Ada pabrik tebu. Silakan ke Bone. Hanya pemandangannya masih asri. Banyak kulinernya. Ada onde-ondenya. Ada apa lagi? Ada gundul. Ada onde gundulnya. Ada kue apangnya. Ya, demikian. Kita akan lanjut nanti di Bantimurung. Di pintu gerbangnya Bantimurung. Hah? Sebelah kiri? Ya, kita mau singgah makan dulu jagung, menikmati makanan jagung. Ada yang besar itu kan? Oh, di sana. Depan Pi. Iya. Jagung Kalau mau ke rebus. Hah? Dia nama nasi itu. Ada Mi. Kalau sudah ditutup begini sudah masak Mi. Sini saja. Ya, kita mau akan singgah makan jagung di warung sederhana. Sederhana tapi kadang-kadang nikmatnya luar biasa. Apalagi yang sudah lapar. Aku bukti ya kalau anu belum sih. Ya. Ini jagungnya. Assalamualaikum Bu. Luar biasa. Iya. Makan jagung. Apa campurannya? Ya, kita makan jagung sambil menikmati jajaran pegunungan Bantimurung. Ya, demikian dulu, kita istirahat dulu.